Saya langsung ke Jack Lovers. Alasan Mbak Neno mengusung sosok yang mungkin sebagian masyarakat di Jakarta tidak begitu mengenal, Tri Risma hari ini. Alasannya apa, Mbak Neno? Iya, karena beliau itu memang ibu ya, seorang ibu. Jadi kalau ibu tuh kalau nyelesain masalah itu ya ada tangan ibunya gitu. Iya. Selain itu kan beliau juga memang sangat reputatif ya, dengan baru aja dapat Adipura yang kelima ya, udah kotanya. Kemudian juga kita lihat catatan rekor prestasinya dari World Mayor Prize itu dia ketiga ya, wali kota ketiga terbaik dunia loh, versi dunia gitu. Terus juga 50 bahkan di atasnya pendiri Facebook. Iya. Jadi dan banyak lagi sih, ada penghargaan City, ada penghargaan Future Government dan banyak sekali ya. Artinya beliau memang berkelas dunia. Bukan hanya internasional saja gitu. Baik, Mbak Neno, tapi beberapa waktu yang lalu memang sudah ditanyakan ke Bu Risma sendiri bahwa ia sebenarnya tidak mau mencalonkan sebagai gubernur ataupun dalam bursa DKI 1. Ini kenapa tetap didorong dari Jack Lover ini? Apakah memang Bu Risma sendiri sudah berbicara langsung dengan para Jack Lovers? Oh enggak ada. Ini kan organisasi yang tumbuh benar-benar tumbuh dari bawah. Kemarin waktu deklarasi lucu juga ya, kita lagi deklarasi, terus ada orang jadi dia ngelihat ada keramaian, mungkin karena orangnya kali ya. Terus kemudian dia masuk dan kemudian dia bilang, ini ada apa? Sampai dia kemudian bilang, saya ini sudah 2 minggu ini di musola saya berdoa gitu. Dan kemudian dia katakan, saya mau kasih apa aja nih, saya pengusaha garment, saya mau. Dan kemudian dia betul-betul melakukan inisiatif. Artinya gini, di masyarakat itu banyak sekali yang sangat mencintai ya sosok Ibu Risma, yang utamanya adalah sebenarnya kalau saya lihat itu gini, kenapa dia nggak mau pergi Calonkan? Iya, karena seseorang yang menginginkan dicalonkan itu di dalam keyakinan Islam itu berat tanggung jawabnya. Jadi nggak boleh seseorang itu menginginkan dirinya. Tapi kan secara karakter antara Surabaya dan juga Jakarta berbeda jauh, Mbak Neno. Mirip malah menurut saya, karena saya kan orang Jakarta dan keluarga saya Surabaya gitu. Jadi Surabaya itu dulu keras sekali, sangar. Jadi waktu kita tahu Surabaya kayaknya pusat preman, pusat doli ya kan, pelacuran, preman, isinya tuh orang yang sangar-sangar gitu ya. Tapi kan yang sekarang juga sudah keras kabarnya. Kenapa? Yang sekarang juga sudah tegas, sudah keras, sudah. Iya, tapi kemudian kan berubah, dia menjadi kota yang bersih, kota yang sejuk ya, dengan manusia yang menjadi lebih lebih baik, lebih. Kalau pemimpin Jakarta yang sekarang, Mbak Neno, Jack Lover melihatnya bagaimana? Jack Lovers itu sangat menghargai apa yang sudah Pak Ahok lakukan sebagai pemimpin yang sudah menunjukkan reputasinya. Thank you tuh Pak Ahok for apa yang sudah dilakukan. Kan tapi kita sama-sama, Pak Ahok milik nasional, Bu Risma juga milik bangsa ini ya. Jadi kalau kita bilang Pak Ahok baik. Terus kalau saya tanyakan, Bu Risma baik gak? Ya Bu Risma kan baik juga gitu loh. Itu yang saya katakan tadi, bahwa ini kontestasi politik yang sangat elegan gitu. Akan memberikan pilihan terbaik bagi warga Jakarta. Yang diuntungkan nanti adalah warga Jakarta dan bangsa ini. Iya. Jadi jangan ngasih yang jelek sama yang tidak ada masalah. Buat kami di teman Ahok tidak ada masalah. Mari kita berikan yang terbaik untuk Jakarta. Permasalahannya dari sejumlah survei ini masih ada setengah dari masyarakat Jakarta masih bingung untuk memilih siapa, mungkin karena memang calon-calonnya sama-sama bagus. Kalau pertanyaan saya sebenarnya, Mbak Neno, apakah warga Jakarta, Anda juga sebagai Jakarta sudah melihat profil warga Jakarta ya? Ini apakah warga Jakarta sudah siap untuk mempunyai pemimpin perempuan? Karena kalau memang Bu Tri Risma mencalonkan dan akhirnya terpilih menjadi gubernur wanita pertama bagi Jakarta. Keren kan? Karena sebenarnya juga pemilih itu, jangan lupa kami itu kaum perempuan itu 50% loh. Dan dari sisi misalnya ada wacana religi, kita juga mengatakan menghilangkan kekuatan perempuan sama saja menghilangkan potensi 50% kekuatan gitu. Kita sama-sama melihat bagaimana elektabilitas dari beberapa calon yang kabarnya menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta. Kita akan lihat survei elektabilitas. Ini hasil survei elektabilitas dari Saiful Mujani Research. Masih nomor pertama Pak Ahok 53,4%,
kedua Pak Yusril, dan ketiga Bu Tri Risma hari ini. Wah, berarti namanya Bu Tri Risma ada di nomor 3 nih. Tapi selisihnya cukup jauh, 53 Betul. dan juga 5,7. Bang Masinton melihat kelihatannya survei ini tidak terbendung sekali untuk mengalahkan incumbent yang saat ini menjabat. Survei itu kan dinamis, saya katakan. Politik itu dinamis. Bentar, Survei itu ganti. cuma potret aja. Bu Risma, ya, nggak ngapa-ngapain, ada 5,7 tuh. Apalagi kalau sudah gerak, kan begitu. Saya nggak tahu kalau apa sudah gerak nanti dibantu sama Apakah teman-teman Bu Tri Risma kan, juga? pasti kan elektabilitas pasti naik. Nggak ngapa-ngapain aja di Jakarta 5,7%. 5,7%. Tapi apakah Apalagi kalau dibantu sama teman-teman nanti kan kira-kira kan begitu. Artinya bahwa politik itu dinamis, dia masyarakat itu survei itu cuma alat potret aja pada saat Baik. itu gitu. Tadi Anda juga sebelumnya mengatakan bahwa dari 6 nama calon yang saat ini sudah ada di dompetnya Bu Mega ya, Iya. ada satu yang berkerudung. Apakah salah satunya juga Bu Risma? Saya nggak tahu, cuma melihat ada kerudungnya saja. Oh, gitu. Manis, cantik, keibuan gitu ya. Jangan-jangan Mbak Neno yang itu. Tapi kan selama ini yang dipublikasi media, Tri Risma hari ini tidak mengikuti tahapan seleksi di PDI Perjuangan. Ya tentu kami kan partai yang memiliki mekanisme, bukan partai follower gitu ya. Partai yang punya karakter. Dan kami punya mekanisme kepartaian dan selalu kami konsisten dengan itu. Nah, dalam mekanisme kepartaian kami ada yang mendaftar dan ada yang juga jalur. Jadi jalur itu bukan hanya satu jalur, dia 2 jalur, melalui pendaftaran dan melalui jalur penugasan. Nah, maka sebagai partai yang kami memiliki sistem dan mekanisme internal kami sendiri, maka nanti tentu untuk terhadap penempatan dan penugasan kader-kader partai itu, nanti partai akan membuatkan penugasan-penugasannya terhadap kader itu. Nah, tentu dalam hal ini kami sebagai partai pemenang di DKI Jakarta yang memperoleh legitimasi dari warga Jakarta, kami ingin menyodorkan pemimpin yang memang benar-benar bisa menyatu dan melebur dalam irama kerakyatan tadi itu, mampu memimpin dengan keinginan warga Jakarta tadi itu, dan mampu menata kota yang lebih modern. Tapi saat ini kan Ahok sudah pada menunjukkan itu, kepentingan rakyat. bisa revitalisasi beberapa tempat di Jakarta. Iya, maka kami dari sekian banyak yang mendaftar ke PDI Perjuangan maupun yang belum mendaftar ke PDI Perjuangan, yang muncul aspirasi dari masyarakat, kami melakukan seleksi kepemimpinan di DKI Jakarta itu harus sesuai dengan platform Baik. ideologi dan politik serta program perjuangan. Pak Sito, tadi Anda juga mengatakan bahwa sebenarnya survei itu kan bisa berganti, dinamis lah. Nanti kita juga akan mendengar warga ataupun tanggapan dari warga Jakarta nih yang saat ini mungkin sedang beraktivitas. Kita akan tanyakan langsung sebenarnya siapa sih yang menjadi pilihan mereka, dan mereka sebenarnya sudah tahu nggak sih mau pilih siapa? Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Spesial Weekend, di mana saat ini saya akan mewawancarai beberapa masyarakat terkait dengan Pilkada DKI. Beberapa nama sudah kemudian muncul untuk kemudian mencalonkan diri di Pilkada DKI 2017 nanti. Kira-kira siapa yang akan dipilih oleh masyarakat? Kita akan coba untuk mewawancarai beberapa masyarakat yang ada di sini. Selamat pagi Bapak, boleh ganggu sebentar, dengan Bapak siapa Pak? Wawan. Mohon boleh agak sini sebentar Pak. Iya. Pak, ini Pilkada DKI akan sebentar lagi akan digelar Pak, tepatnya pada 2017. Sudah ada pilihan kah Pak? Kalau pilihan sih belum ada, cuman kriteria kita sebagai warga Jakarta, mengingat Jakarta ini masalahnya kompleks dan warganya juga multi etnis, kita hanya mencari orang yang punya visi ke depan. Kalau saya berpikiran seperti itu, yang punya visi tegas dan terutama
tolong bisa menjaga etika dalam hal berbicara, berkomunikasi dengan warga, jangan sampai kayak mentang-mentang dia seorang pemimpin tapi tidak menunjukkan attitude yang baik. Jadi yang jelas kalau saya sih dari calon yang ada sekarang ini semuanya bagus, kecuali kalau Ahok tadi udah nggak sesuai dengan kriteria saya sih, kalau saya sih itu. Nah kalau yang lainnya sih semuanya bagus, cuma kita lihat nanti bagaimana hasil partai-partai menyikapi siapa yang didorong oleh masing-masing partai tersebut, karena kan yang calon independennya rencananya cuma satu orang aja, Pak Ahok. Nah kalau yang lainnya mungkin jalur partai. Jadi kalau dari partai-partai nanti ada muncul si A, si B ataupun si C, baru kita lihat dari antara mereka itu siapa. Nih, saya memberikan beberapa pilihan, Pak. Ada Bapak Yusril Iza Mahendra, kemudian ada Tri Risma nantinya, kemudian akan di antara dua nama ini siapa akan yang dipilih, Pak? Kalau dibandingkan dengan dua orang itu, Bu Risma itu beliau selama ini bagus memimpin Surabaya dan beliau tegas. Dia walaupun agak sedikit mungkin beliau juga harus menanyakan dulu kan sama warga Surabaya mau nggak ngelepas beliau. Nah kalau Pak Yusril selama ini dia bagus dan dia paham betul mengenai hukum tata negara. Hanya kalau untuk memimpin Jakarta, kalau menurut saya pengalaman beliau itu belum bisa belum bisa saya nilai gitu. Berarti Bapak masih akan menentukan pilihannya begitu, Pak ya? Ya pemirsa, saya akan coba juga mewawancarai beberapa narasumber lainnya di mana mungkin memiliki pemilihan berbeda begitu dengan beberapa narasumber yang mungkin tadi masih agak bingung begitu untuk memilih siapa kemudian yang akan dipilih dalam Pilkada 2017. Saya akan mencoba mewawancarai Bapak yang ada di sini. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Wahid. Pak Wahid. Pilkada 2017 akan segera digelar. Pilkada DKI. Sudah adakah pilihan yang akan Bapak pilih nantinya? Oh sudah. Saya jelas pilih Ahok. Ahok itu menurut saya berprestasi sekali. Jalan-jalan bersih, sungai-sungai bersih, kalau ada kemacetan cepat tuntas, dan banyak prestasi yang tadi diukirnya, berbeda dengan yang terlalu ya. Terima kasih banyak Pak untuk wawancaranya. Oke. Ya, pemirsa itu tadi beberapa kata-kata ataupun pilihan yang akan dipilih oleh masyarakat. Kami kembalikan ke Andromeda. Terima kasih Kristi Dewi dari Jakarta, tidak jauh dari tempat kita bersiaran. Bang Masinton, tadi ada salah satu masyarakat yang memuji Ahok, kepemimpinannya sudah terbukti, sudah ada tindakan yang nyata yang dilakukan. Tapi ada juga yang bilang bahwa sebenarnya tidak suka dengan attitude-nya yang nggak sopan lah gitu ya, kurang baik begitu. Iya, Nanti maka itu gimana? kalau kami sebagai partai politik, kami harus teliti betul yang kriteria yang diinginkan oleh warga Jakarta itu ya. Nah kalau tadi pandangan di masyarakat itu pasti dia ada yang pengen A, pengen B gitu ya. Nah tentu kami berpandangan bahwa apapun ini DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai miniatur dari Indonesia ini, nah dia memang harus kepemimpinan yang memang benar-benar bisa melebur menyatu dengan denyut nadi masyarakat Jakarta Kalau yang tadi. Anda lihat sekarang, apakah bisa menyatu dengan denyut nadi masyarakat? Bagaimana Apa ada penolakan? pola kepemimpinan yang juga bisa membuat semua orang tenang, nyaman, baik itu rakyat kecil dan juga rakyat lainnya tentunya bisa duduk bersama dengan rakyat kecil dalam menyelesaikan persoalan-persoalannya. Bang Masinton, kalau Anda lihat, apakah Pak Ahok bisa duduk dengan rakyat kecil dan menyelesaikan persoalan-persoalannya? Nah, kalau itu mungkin bisa ditanyakan ke teman Ahok. Tapi kalau dari Anda sendiri bagaimana melihatnya? Apakah PDIP juga ada penilaian khusus? Ya tentu dari beberapa kriteria masing-masing bakal calon ini, ya kami semuanya punya nilai plus dan nilai minusnya gitu ya. Nah tentu kami sebagai partai ingin menyodorkan calon yang memang benar-benar bisa mengatasi persoalan kota, mengatasi persoalan kebangsaan, dan juga mengatasi problem-problem kerakyatan. Tapi masih ada peluang nggak PDIP mendukung Ahok untuk maju sebagai mesin partai? Oh kalau itu kami memiliki partai ya dengan mekanisme internal kepartaian kami. Tentu pertama adalah yang
mendaftar ke PDI Perjuangan. Itulah yang bisa kami usung nantinya. Kalau kami ini kan itu bukan partai follower gitu, bukan partai yang dibentuk atas pencitraan, tapi kami partai yang lahir dari sebuah ide. Kami ingin memenangkan ide tadi, bagaimana menata Jakarta ini sebagai ibu kota yang bisa menjadi lebih baik dan lebih manusiawi itu. Jadi kami tidak tergantung pada mau figur orang, pencitraan. Dulu Pak Poke juga pencitraannya sangat tinggi, ya, popularitas dan elektabilitasnya juga sangat tinggi. Tapi partai kami tidak lantas terpengaruh. Karena kami bukan partai follower tadi, kami partai yang lahir dari ide. Baik, Mbak Deno sendiri tadi mendengar bahwa salah satu warga Jakarta bilang sebenarnya suka sama Bu Tri Risma, tapi ditanyakan dulu, Bu Risma mau nggak? Apa orang-orang Surabaya mau nggak ditinggalin sama Bu Risma? Gimana nih Mbak? Apakah sudah ada cerita sendiri dari warga Surabaya? Apakah mau? Ya, orang saudara saya di Surabaya semuanya. Orang Surabaya juga saudara di Jakarta. Sebenarnya Jakarta sama Surabaya saudara banget. 40% orang Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada di Jakarta, jangan lupa. Jadi sebetulnya Jakarta dan Surabaya itu betul-betul bertetangga sekali dalam hubungan kulturnya ya. Gitu. Jadi warga Surabaya nggak apa-apa kalau pemimpinnya ke Jakarta biar, untuk memimpin Jakarta. Ya, biar gimana nanti Jack Lovers kita memang mengadakan muhibah kepada saudara-saudara kita di Surabaya agar mereka juga mengerti bahwa Ibu Risma ini kan bukan tokoh Surabaya. Beliau ini tokoh bangsa. Beliau ini tokoh nasional. Ya mudah-mudahan insya Allah kalau Bu Risma memimpin Jakarta, Jakarta kan barometer. Nanti kemuliaannya itu menular kemana-mana, ke seluruhnya. Kita kan butuh role model ya. Kalau kita bilang kita butuh anak muda sekarang ini kan rock and roll banget ya. Jadi yang mendobrak, yang out of the box, yang berani untuk melawan anti kemapanan. Bu Risma itu anti kemapanan banget dan kekinian banget. Bayangin, coba ya, macet ya, bukannya panggil polisi, bukan. Beliau sendiri turun sampai mendorong gerobaknya sendiri. Nggak peduli, bukan Tapi pencitraan. elektabilitasnya saat ini sangat rendah, Mbak. Kalau Oh di iya, Jakarta. orang belum ngapa-ngapain kok, sebentar lagi. Belum ngapa-ngapain tapi sudah 5,7% ya Mbak ya? Sebentar lagi saja, karena begini, karena aspirasi masyarakat ini mesti ditampung semuanya. Jadi saya selalu bilang kalau siapa yang mau ini, ayo gabung di jacklovers.com, coba lihat deh. Sekarang ini sudah 10.000, bung. Karena apa? Karena cinta yang tulus itu nggak bisa dihalangi. Jack Lover yakin sekali. Iya, nggak bisa dihalangi. Cinta yang tulus gimana sih? Dia abadi, dia suci, dia tulus. Karena apa? Figur ibunya, Ibu Risma ini memang sosok yang luar biasa. Bayangkan ya, contoh saja. Susunan 3.000 anak-anak yang NEM-nya rendah. Itu kalau saya nih, bahkan saya, ibaratnya kalau saya akan panggil kepala dinas saya pendidikan, urus nih, ini enggak loh. Itu beliau satu-satu dan diwawancara satu-satu anaknya supaya apa? Supaya anaknya jangan salah jurusan. Tapi beliau menjaminkan dirinya supaya anak-anak itu bisa sekolah dengan NEM rendah. Wah, itu orang-orang pendidikan juga surprise. Ada hal-hal yang out of the box yang beliau lakukan. Tiap pagi keliling-keliling bawa apa? Oh, bawa beras, bawa sapu. Beliau ibu nanganinnya tuh pakai hati dan nyawanya dikasih. Banyak gebrakan dari Risma ini. Tapi kalau dari Ahok sendiri, apakah saat ini sudah direstui oleh teman Ahok mau bergabung bersama partai politik atau tetap independen? Ya, saya jawab dulu yang tadi itu. Pak Wahid tadi, warga tadi. Bacaannya begini, ada yang namanya karakter kepemimpinan, ada yang namanya artifisial kepemimpinan. Sebetulnya dua-duanya milih Ahok. Yang pertama mengatakan berhasil segala macam asal Ahok bisa membenahi artifisial kepemimpinannya, itu komunikasi politiknya. Kalau mau dikatakan Ahok seperti apa, tampil seperti Anda mengatakan yang sedikit kasar, iya saya sepakat. Saya tidak menolak itu. Memang kasar. Tugas kita lah kemudian memilih. Sekarang kan begini, tugas kita kemudian memilih di antara pilihan itu. Kita ingin yang punya karakter bersih, tegas, tapi ada sedikit persoalan di situ yang kita bisa perbaiki bersama. Apa sekedar memilih yang santun tapi korup gitu. Nah, bahwa kemudian ada persoalan, mari kita jujur bahwa 3 bulan terakhir ini pun sebetulnya Ahok sudah mulai lebih soft, sudah mulai bisa menata diri dan seterusnya. Artinya apa? Jangan juga kemudian kita melakukan pilihan hanya karena persoalan-persoalan artifisial. Ya, persoalan-persoalan artifisial. Tapi Ketika warga Jakarta, prestasi politik dan prestasi program Ahok sangat-sangat dirasakan oleh publik. Ya. Saya sepakat Bu Risma orang baik.
mimpi saya suatu ketika mudah-mudahan Bu Risma jadi gubernur Jawa Timur, sehingga Republik ini orang-orang hebat itu kemudian akan memimpin, dan Pak Jokowi selaku presiden akan dibantu oleh gubernur-gubernur Baik. hebat yang Saya mau Ibu Risma majukan jadi Jakarta. presiden, boleh nggak? Baik. Tapi saat ini sudah ditentukan belum bahwa Ahok ini lewat jalur partai atau tetap independen? Saya kira kemarin malam kami bertemu dengan Pak Ahok di sebuah acara, dan statement Pak Ahok jelas pada pekan ini akan diputuskan. Tapi pikiran kami di teman Ahok sederhana. Yang penting calon kami itu bisa memenangkan pertarungan dengan full gas. Jalur apapun. Apapun pilihannya kita siap. Mau partai, mau calon independen, teman-teman Ahok beserta jaringannya sudah bergerak maju. Bahkan hari ini kita sudah menggerakkan satu donasi dengan kawan-kawan. Ayo kita tiap jaringan yang 1 juta ini nyumbang 10.000 sama Ahok di donasi itu untuk memberi beliau bekal dalam rangka kampanye nanti. Baik. Jadi kita nggak terpengaruh banget apakah Pak Ahok mau jalur independen, jalur partai, tidak menyurutkan langkah kita untuk mendudukkan beliau di DKI 1 demi rakyat Jakarta. Baik, terima kasih Pak Putu, terima kasih Bang Masinton, terima kasih Mbak. Jadi memang sebenarnya kalau saya sebagai warga Jakarta ya, pengennya tuh perfect. Jadi kerjaannya bagus, santun juga, tapi pintar juga, bisa menyelesaikan semuanya. Kira-kira ada nggak ya? Jangan-jangan nanti ada nama baru lain muncul. Kita tunggu siapa kandidat yang akan menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta.